Kita lanjutkan dengan sholawat dan tilawah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب المغضوب آمين رب اشرح لي رب صدري اشرح لي ويسر صدري لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا ربي زدني ربي علما زدني علما وارزقني Alhamdulillah. Kita halaman 54 ya. Halaman 54. Di tempat pabrik. Gemuruh. Pabrik. Ya. Muncul ya? Tadi udah dimunculin Pak Pri? Oh, mau dimunculin ya, sebentar. Karena ada yang enggak ini sih, yang enggak yang OTW, on the road. Kok enggak anu ya? Ini yang 54-nya Pak Pri. yang ini Nah, toh? itu dia. Iya ya. Diperbesar saja. Jadi latihan itu tadribatun. Tadribun. Kalau tadribun itu adalah mufrad. Tadribatun dia jamak. banyak. Kalau tadriba ya pada saat tadribun, tadribani, tadribatun ya. Biasakan juga panjang pendeknya di. Alhamdulillah dicoba nomor 1 Pak Amin. Ya. Al-walidul qasiru hunaka. Di mana itu? 54 apa berapa? 54. Oh, 54. Ad-dukanul wasi'u hunaka. Ad-dukanul wasi'u hunaka. Man'utun. Pak Amin di buku mana nih? Paling atas beliau bacanya. Yang paling atas. Oh iya. Oke, lanjut nggak apa-apa. Iya. Jadi mubtadanya adalah man'utun na'tun. Khobarnya adalah dzarful makan. Iya. Latihan. Sekarang kita latihan. Tadribatun. Oke, monggo. 1. Al ustadzul mahiru mukhlisun. Oke, alhamdulillah. Jadi kita walaupun tidak ada harokat, insya Allah terbimbing ya Pak dengan apa yang ucapan
ataupun pernah kita baca ataupun pernah kita dengar ya gitu ya. Iya. Paling tidak pendengaran ini yang kita dengar nih diingat pendengaran apa? Oh, ini seperti tadi. Awalnya memang kita masih agak lama gitu ya. Dilanjutin Pak Amin, terusin aja. Yang bawahnya Nah, al-walidul al-walidul Kenapa jadi al-walidul walid? Kalau variasi wawu lamdal itu apa saja? walad ya. Nah, waladun kan jadi Al-waladul sawiru mukhlisun. Iya, lanjut. Al-mudarrasatul kabiru mukhlisun. Mudar, kalau mudar risa. Mudarrisah. Oh, Iya. al-mudarrisal kabiru mukhlisun. Al-mudarri maksudnya mudarririnya. Tadi kan mudarro. Kalau dibacanya Al-mudarrisul kabiru mukhlisun. iya. Al-waladul karimu mukhlisun. Apa? Sampun apa sampun? Sambun. Oh, enggak kedengeran ya. Berarti ada suara Al-waladul karim. Al-waladul karimu mukhlisun. Mukhlisun. Oke. Sekarang mubtadanya yang mana Pak Amin? Ya, yang muka al-ustadzal mahiru. Kenapa Ustadzal? Al-ustadzul mahiru. Mahiru nggih. Oke, itu mubtadanya. Khobarnya? Khobarnya mukhlisun. Mukhlisun. Kenapa dia dibilang khobar? Karena dia kan memberi naat. Naki. Oh, nakiro. Bentuknya nakiro. Kalau bari itu kalau mubtada itu ma'rifat. Kalau nggak ada, oh dia nih nakiroh nih alif lamnya nggak ada. Itu dulu yang pertama kali muncul di kita. Oh, gitu. Walaupun kita belum tahu artinya. Nggih. Jadi seperti itu. Yang kedua coba al-waladu. Al-waladus sawiru. Ya ini mubtada. Oke. Kalau udah seperti itu Pak Amin udah. Kalau ditanya, kenapa mubtada? Ya karena ini ma'rifat. Ma'rifat mengawali. Waalaikumsalam. Alhamdulillah monggo Mas. Itu ma'rifat. Jadi gara-garanya itu aja. Iya. Itu ma'rifat. Jadi selanjutnya Pak Pri, monggo di yang paling penting kita maksud saya nih terhunjam, terpahami bahwa yang ma'rifat tadi itu dan nakira itu ternyata bermanfaat di posisi mubtada dan khobar gitu loh. Jadi kita harus tahu sudah yang mana nakira, yang mana ma'rifat, kan intinya di situ. Kalau kita nggak terhunjam, nggak ngerti aja ma'rifat apa, nakira apa, bubar. Artinya kita masih gelap, ya. Selanjutnya Pak Pri yang kedua. Al-jama'atul kabiratu. Ulangi lagi Pak. Al-jami'atul kabiratu jami'latun. Seperti ada bunyi tul. Al-jami'atul kabiratu. Bunyinya dijelasin Pak. Al-jami'atul kabiratu jami'latun. Tun. Kan nakiro ingat Pak, nakiro Pak. Jami'latun ya. Iya tadi sih kurang jelas. kedengarannya. Tunnya kurang jelas ya. Ya Bapak, kurang.
Makanya kurang jelas Bapak. Nih sepuh ya kayak gitu. Kadang-kadang telinga kita nih seperti tadi. Terus yang artinya apa tuh? Jamiatul Kabirah tuh? Perguruan tinggi ya Jamiatul itu. Iya, Perguruan Kabirah. tinggi yang besar. Kabiratul besar, Jamilatul itu bagus, Jamil. Jamilah Cantik ya. boleh lah. Mau indah, mau tapi lebih kepada kalau ini apik ya, bagus ya. Bagus ya. Kalau indah itu ke pemandangan. Kalau dia Universitas Al-Jami'ah itu dia kita perhatikan ini universitas yang besar itu kita kebangunannya apa ke secara keseluruhannya dengan apa atribut akreditasinya kan gitu. Monggo. Jadi tidak mengapa tapi yang namanya Jamilah itu awalnya dari indah, bagus, apik dan lain-lain sebagainya. Kemudian Pak Pri ini yang namanya mu'anas perhatikan pasangannya juga mu'anas kan mubtadanya mu'anas khobarnya mu'anas saat dia jumlah juga diperhatikan jumlahnya dia jumlah kata makhluk sebuah jumlah artinya dia juga mu'anas ya. Dan selanjutnya Pak kita berlatih mengucapkan Pak Al-Madrasatul Wasiatu Jamilatun. ya. Pada saat kita bilang al-wasi'ah, madrasah yang luas itu kita lebih dekat kepada keluasannya ya. Kalau yang luasannya itu bisa jadi indah jadi gitu seperti itu ya. Jamil itu tadi bagus, jadi indah kan gitu. Kita ini stressingnya kepada fisiknya. Jadi seperti itu. Jadi otomatis kita menyesuaikan arti-arti seperti itu. Lanjut. Al-Hadiqatul Jamilatun. Nah, pada saat artinya apa tuh? Kebun ya Hadiqat itu kebun ya. Betul. Kebun bagus kok. Kebun yang indah. Itu indah loh. Jadi gimana itu? Nah, kalau udah seperti itu, udah ada 2 kali jadi kebun yang indah itu indah benar. Gitu loh. Jadi ada kalau ada kata-kata itu masukin kata-kata yang ini. Jadi kita improvisasi ini saja arti. Oh, indah banget loh kan gitu. Jadi gitu indah banget. Indah banget. Indah betul gitu. Ya kan? Yeah. Jadi seperti itu. Dilanjut. Al-Marosamatul Tawilatu Jamilatun. Apa ini sama itu apa? Panjang apa ya? Hah? Panjang apa ya? Ini ya. Ini panjangnya apa? Marosatu. Ya. Marsama itu apa? Ya, bukannya tahu, Marsama, Mirsama. Oh, Mirsama. Al-Mirsama tawilatu Al-Mirsama tawilatu itu Mirsama ya. Tawilatu yang panjang ya. Kalau Rosam itu gambar. Oh, gambar ya. Kalau mi itu perhatikan pada saat dia mi itu alat gambar itu apa? Terserah. Mau dia apa ya alat gambar itu biasanya kita pakai koas, pakai apa gitu ya. Kalau dia memang objeknya jauh, Al-Mirsama bisa. Kalau orang yang ini kan pakai koas gitu ya. Kalau udah gambar-gambar apa? Bukan pakai pulpen, pakai potlot pensil berwarna juga bisa. Tapi panjang boleh. Ya, seperti itu. Jadi Mirsama itu alatnya, alat untuk rosam. Rosama itu menggambar. Gambar. Ya, seperti itu.
Towil panjang. Jadi pensilnya itu ataupun potlot atau kuasnya itu panjang. Karena dia bikin objeknya dari jauh. Gitu. Seperti itu. Artinya mungkin semeter lah katakanlah. Ataupun setengah meter atau apa. Ternyata seperti itu. Karena juga apa? Dia gambarnya besar, tinggi kan harus dia menjangkau tangannya kan gitu. Kira-kira seperti itu Pak ya. Ya. Gambaran ininya. Kalau Jamilatul indah. Artinya alat di sini alatnya. Alat gambar yang panjang itu bagus ya gitu. Jadi kalau bagus ini dalam arti kefungsinya nggih. Jadi dia kita lihat apik loh. Ini bisa katakanlah menghasilkan gambar yang bagus seperti tadi. Jadi kembali lagi Pak Amin, Pak Pri, Ya. Pak Ya. Bagio bahwa arti itu disesuaikan nggih, selera Oh, apa? iya. Penerjemah, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita cari keluasannya nggih. Seperti itu. Oke, Pak Widodo dilanjut yang nomor 3. Mute. Oh, mute katanya. Itil. Al-tilmidu Sambung. Tilmidul paling tidak seperti itu. al-tilmid At itu huruf samsiah ya. tilmidul mujtahidu Ulangi lagi. tilmidul mujtahidu Ulangi. tilmidul mujtahidu. Jadi jangan berhenti, intonasinya jangan rendah lagi, tapi tetap atil midul mujtahidu kan satu ini dia mubtada harus ada intonasi. Itu at-tilmidul Muj. at-tilmidul mujtahidu. Jangan diturunin. Mujtahidu Lagi. at-tilmidul mujtahidu. Apa tuh? Murid yang Ada wawu, ada dal. Kalau anak itu apa? Kan gitu kalau wawu ini anak. Anak ada orang tua berkisaran. anak. Jadi kalau anak itu apa? Tua di dalam kotak burung. Oh ini Belum selesai itu. Ini. wali Anak itu apa? Baladun. waladun maskinun. Bukan mas tapi miskinun. Baladun. Waladun miskinun. Baladun miskinun. Waladun miskinun. Miskinun tidak. Jadi kinya miskin. Waladun miskinun. Miskinun. Ulangi lagi. Ilmidul. At-tilmidul mujtahidu walidun miskinun. Waladun miskinun. Iya miskin. Yang kedua at-tilmidul At-tilmidul mujtahidu walidun karimun. Walid orang tua. Tapi satu kali tuanya harus dipanjang. Waladun ini waladun. Baunya tidak panjang berarti waladun. Waladun kan tadi siapa? Semuanya waladun. Di atas juga waladun. Waladun miskinan. Bahkan udah dibilang waladun. Waladun karimun. Iya. Terus bawahnya lagi. At-tilmidul mujtahidu waladun jamilun. Iya, terus. At-tilmidul mujtahidu waladun mukhlisun.
Mukhlisun. Jadi kita udah tahu mukhlisun sudah ya. Kemudian jamilun, miskinun, mujtahidun, tilmidun. Semuanya kita udah paham. Ini kosakata Pak Pri. Tapi kita harus ingat-ingat ini karena kita belum dapat seperti itu. Artinya at-tilmidul mujtahidu apa? Siswa mujtahidu apa? Siswa yang artinya kan kalau itu pakainya siswa yang mujtahid itu rajin. Siswa yang rajin itu di atas Pak. Waladun miskin. Anak waladun itu. Miskin. Anak miskin. Anak yang kalau naat manut ingat ya. Dia nganggur disiplin. Anak yang jadi siswa yang rajin jadi siswa yang rajin itu anak yang miskin. Seperti itu. Kemudian yang kedua artinya apa? At-tilmidul mujtahidu waladun walarimun apa tuh? Mulia. Monggo Pak. Monggo. Di artinya apa? Tadi belum arti. Oh. At-tilmidul mujtahidul apa? Waladun karimun. Murid yang siswa yang boleh juga murid. Yang apa tadi? Mujtahidun. Al-mustahidu apa? Rajin. Murid yang rajin. Murid anak yang miskin. Murid yang rajin, anak yang baik. Karim itu apa? Baik. Karim itu apa? Mulia. Murid yang rajin itu anak yang bagus, Ganteng. Anak yang ganteng. Murid yang rajin itu anak yang mukhlis, tulus, Tulus lah. Nah, jadi sambil kita mengembangkan terjemahan ya. Jadi insya Allah itu manfaatnya banyak. Nanti kita yang ikhlas boleh. Tapi kalau berhadapan dengan yang orang-orang itu ya karena ikhlas sudah banyak orang yang tahu juga ya. Oh ikhlas banget dia jadul bahasa Indonesia kan. Tapi tulus ada bahasa ininya, idiomnya tulus. Kemudian Bapak Gio udah di mana nih? Udah di ini mendarat. Udah di ini mendarat. Oh ternyata mendarat. Lagi Ini tadi al-tilmidu. Jadi dibacanya ad. Oh, bacanya ad ya. Ad. Jadi dibacanya ad. Kalau alif lam gimana? Ada alif lam. Tak itu huruf syamsiah, jadi ada di dalam. Oh enggak usah pakai tasdid, tetap dibaca kayak tasdid gitu ya. Kayak tasdid saja. Di mubtada itu seperti al-tilmidu enggak. Jadi kebiasaan mereka itu ada huruf yang namanya syamsiah dengan qamariyah itu 14 tuh. Yang satunya qamariyah, satunya syamsiah. Kalau syamsiah itu hurufnya lebur, alif lamnya tuh lebur karena silau. Itulah yang namanya para ulama ngasih karena silau kamu nggak bisa lihat kata mereka kan. Dia bilang gitu. Udah artinya lebur, dia ketarik tuh, jadi seperti itu. Ataupun karena keterangan taknya jadi kelihatan, jadi ketarik. Alif lamnya hilang. Kemudian seperti itu. Pak Widodo masih di OTW. Pak Widodo masih OTW ya. Oke, sekarang Pak kembali kepada Pak Amin.
Almar'atul muslimatu imro'atun sholihati. Hei, naat manut gimana? Sama semua. Oh, imro'atun sholihatun. Iya, jadi seperti itu. Ya, betul. Lihat ini, amin ini Oh, dihujamkan. Itu tuh kaidah naat manut. Ngikutin semuanya. iya. Mau yang sifat, mau yang turun, an, ini sama Iya. diikuti. Ya, karena kita belum terbiasa aja kadang-kadang paham ya. Tapi Ya. saat menginikan suka terlupa. Biasanya gitulah, nggak masalah. Tawabi. Ya, tawabi kita ngikut, manut aja. Gitu. Bagus kan bahasa Jawa juga ada manut. Terus yang kedua, Pak Pri yang kedua. Maksudnya 4 kedua, 42. 42. Al-madrasatul Ingat. Dari satu. Itu. Kalau ada tasdid itu dia berarti double. Dari satu. Mudar. Oh, mudar. Al-mudar risatul mutiyat. Mutingat. Sama orang, Bob. Mutingat. Mutiat. Taat ya. Iya. Jadi apa tuh? Al-mudar Al-mudar risatul mutiatu amroatun imroatun solihatun. Ya, yang lancar Pak. Diulangi lagi Pak. Tolong. Al-mudarrisatul al-mudarrisatul mutiatu Oh ya, tuh. Nah, Pak Amin gimana? Lupa. Kalau Pak Pri udah solihatun. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi gitu Pak Amin. Jangan lupa lagi. Ya. Itu berarti hati-hati itu. Mutiatu. Pak Amin udah dikasih tahu Pak Pri. Tawabi itu. Ikutin. Ya, di situ. Langsung yang ke berikutnya Pak Widodo. Pintu. Pada saat kita bicara soal ini, di bawahnya juga ada guide al-um gitu ya. Berarti apa nih? Kisarannya apa? Ada wanita, ada guru, ada ibu, apalagi kita nih. Kemudian dilihat lagi. Nah, seperti itu. Al-bintul muflisatu. Ya, lanjut. Imro'atun sholihatun. Anak perempuan yang yang ikhlas. Tuh, ada itu. Imron itu. Bro itu istri yang soleha. Imron itu istri. Jadi anak kok jadi istri. Berarti anak itu saja. Di mata banyak itu anak kan. Anak kan. Kalau yang berceritanya itu yang bicara itu orang tua, itu anak ya soleh yang ikhlas itu dia istri yang soleh. Jadi dibilang tetap anak karena yang bincang-bincang itu orang tua. Ya, nah, mungkin munculnya dari anak-anak yang di bawah, nggak mungkin kalau mereka ngelihat ibu. Kalau kita anak, tetap aja anak yang di bawah kita kan gitu. Inilah permainan apa untuk menginterpretasikan terjemahan itu seperti itu. Jadi kita mengembangkan pikir.
Pak Widodo juga belum hadir ya, masih jam 6.41 sih belum sampai rumah. Berarti tinggal Pak Amin lagi lanjut. Al-ummul jamilatu imro'atun sholihatun. Artinya tuh apa tuh? Ibu Jamilah, istri yang soleh. Jamilahnya apa? Cantik. Ibu yang soleh, Cantik. istri yang soleh. enggak, yang pertama ibu yang apa? Oh, Al-ummul jamilatu Cantik. ibu Jamilah itu ibu namanya Jamilah bukan nama ya Bapak. Kita artiin. Ini kan bahasa Arab. Jamil yang ya. Jamil cantik, cantik. Ibu yang apa? Cantik. Yang cantik itu. Tambahin itu Pak. Karena Ibu yang cantik itu istri yang soleh. Alhamdulillah. Jadi ingat mubtada itu kan marifat. Artinya pakai artikel de. Berarti artikel de itu berarti artinya kan definitif. Jadi itu. Sedangkan kenapa nakiro juga imro'atun sholihatun? Karena bahasa ininya kenapa nakiro masih relatif gitu loh. Jadi solehannya tuh istrinya seperti apa? Masih relatif gitu loh. Dia kan setiap orang relatif. Karena sesuai dengan pengalamannya dia mendapatkan orang yang seperti gini. Katakanlah dari variabel yang diujinya 100, ada yang orang memang berpikir 100 baru dia itu soleh. Tapi ada juga karena mereka baru punya variabel menilai itu baru 10, jadi relatif Pak ya. Amin. Jadi saya kenapa nakiro? Obar relatif saat Ummul Jamilatu wanita cantik itu ya sebetulnya juga relatif. Dia bahasa ininya secara umum dia dikatakan udah bisa cantik kan. Tanya. Apa Pak? Jadi kalau isim alam itu enggak boleh pakai alif lam ya? Isim alam tidak boleh. Ya. Nggak boleh. Alhamdulillah Pak Kri ngasih tahu. Kalau yang namanya isim alam udah harus yang seperti itu. Seperti nama Jamilah. Ini kan tadi Jamilah kan isim alam. Kalau pakai al berarti bukan nama orang kan begitu maksud saya. Alhamdulillah itu terima kasih Pak Pri. Jadi kita diingatkan bahwa isim alam itu tidak pakai alif lam Pak Amin. Makanya jangan diterjemahin sebagai isim alam. Oh iya. Terima kasih. Itu seperti itu nggih. Jadi selanjutnya yang 5A ada 5B itu Papri Papri itu 5A-nya. Halaman berikutnya. Betul 5. 5 ada itu nomor 5. Nomor 5-nya ada. Ada di nomor 5. Al-Amirul Adil. Paprinya Udah digeser. itu udah digeser. Ya kan? Al-Amirul Adil. Terus Gunaka. Ya, yang ke bukan Pak Amin, Pak Pri mestinya. Oh ya. Al-Amirul Adilu Gunaka. Ulangi Pak, yang luas Pak, yang luas. Al-Umirul Adilu. Umirul apa Amirul? Amirul. Oh. Al-Amirul Adilu Gunaka. Ya, artinya apa tuh? Pemimpin yang adil di sana. Itu ada itunya. Tolong. Pemimpin yang adil itu di sana.
Hunaka di sana ya. Betul, tapi itunya di mubtada itu biasakan dengan itu. Oh, Definitif. pemimpin yang adil itu di sana. Begitu Mas. Oh ya, alhamdulillah. Jadi ini hari Kamis. Jadi gitu ya Pak Pri. Pak Widodo lanjut yang satunya. Al apa? Al-amirul adilu guna di sini. Jadi Pemimpin yang adil itu di sini. Jadi pada saat kita menerjemahkan mubtada itu pakai aja kata-kata apa namanya kata tunjuknya itunya ya. Karena untuk definitif sih artinya paling tidak orang yang di ini tuh tahu tertentu lah. Udah kalau masih udah tahu siapa pemimpinnya kan tahu. Kalau yang diajak nggak tahu itu nggak usah cerita karena nggak tahu. Jadi ceritanya nggak manfaat. Ceritanya gitu. Kalau mubtada itu nggak orang diajak begitu mubtada, kecuali di tempat kuliah dipaksa tahu ya dengan deskripsinya gitu ya, diperkenalkan dengan deskripsinya. Tapi maksudnya dengan mubtada itu supaya dia tahu. Nah, dengan deskripsi itu dia tahu. Seperti itu. Selanjutnya ini Pak Bagio. Masih juga Pak Bagio enggak? Oke Pak Amin nih. Selanjutnya ulangan dibaca itu artinya apa Pak? Bahasa Arabnya ulangan. Jelaskan kedudukan i'rabun. Jangan dulu ulangan itu kata ininya. Tamrinatun. Kenapa dia pakai jamak Pak Amin? Jamak. Kenapa dia harus jamak? Ya karena lebih dari bukan mufrad ini jamak banyak. Yang banyak tuh apanya? Ulangannya ini. Oh, ulangannya. Jadi artinya berapa butir? 5 apa? 1 2 3 4 5. Oh, ditambah 2 3. Oh, jadi ada 3. 1 2 3. Ya, ada 3. Yang nomor 1 ada 5 kan gitu ya. Ada 5. Ya, sebentar. Bahan apa? Iki. Nek. Nenek. Mana? Ininya dereng. Nenek. Itu ada yang ini mohon maaf ini ada gangguan. Kemudian oke, dilanjut Pak Amin. Kita maksudnya seperti itu harus kenapa nanti terbiasa kalau kita cuma satu doangan ya namanya tamrinun gitu aja udah. Tamrinun. Kalau banyak di depan Ibu. Terus seperti itu. Dan ini kita ngebiasakan artinya kita ingatkan seperti itu. Kemudian oke, nomor 1-nya dibaca Pak Amin dan jawab nomor 1 juga. Satu-satu. Al-walidul qasiru hunaka. Kedudukan Pertanyaannya apa? Kedudukan na'at dan man'ut pada kalimat di bawah ini. Berarti na'atnya itu ya K. Gini, kalau ditanya kedudukan na'at man'ut itu, pertama kita lihat jumlahnya. Jumlah apa nih? Jumlah sempurna apa bukan? Jumlah sempurna sebutin kesempurnanya ada apa? Ini misalkan pada saat ismiyah dia muncul mubtada khobar. Jadi di situ dulu. Kalau di dalam peragaan skema mubtada khobarnya di bawah, tapi kita nyebutin duluan. Ya, sekarang monggo. Bacanya gimana Pak Amin diulangi? Al-waladul qasiru. Terus itu sebagai apa tuh? Al-waladul qasiru ini mubtada. Nah, mubtadanya sendiri. Ya. Jelaskan kedudukan i'rab na'at man'ut. Jadi na'at man'utnya di mana? Ada di mana tuh? Dia ada di khobar apa di mubtada? Iya, al-wad di khobar. Hunaka. Enggak, pertanyaannya udah jelas belum?
Ini kan jelaskan Jelaskan kedudukan i'rab kedudukan. naat man'ut pada kalimat di bawah ini. Artinya naat man'ut itu ada di mubtada atau ada di khobar. Bisa dua-duanya. Hah? Bisa dua-duanya ya. Maksudnya dua-duanya gimana? Ini maksudnya di khobar maupun di mubtada ya. Nggak dalam hal ini maksudnya. Tapi tergantung kalimatnya. Kalau seperti yang nomor 1 di mana Oh ya, itu? itu Naat manutnya ada di mana? Dia sebagai apa naat manutnya? gunakan ini apa petunjuk apa ya guna berarti Bukan dorok makan digunakannya gitu loh, Pak Amin. guna Kita kayak melihat dorok makan jumlah ismiyah nomor 1 ya. iya Saat jumlah ismiyah itu yang dipertanyakan, ya jumlah ismiyah itu mubtada khobar. Kemudian di sini jelaskan kedudukan i'rab naat man'ut. Adanya di mana tuh naat man'ut? Di situnya. anaknya di Ada di khobar mubtada, ada di apa di khobar dalam kalimat yang nomor 1 itu. ada di khobar Khobar di mana? Khobar adanya di belakang apa di depan? di belakang Nah, yang dibilang naat man'ut mana? Coba. gunakan Ini Pak Amin berarti Pak Amin bahasa ininya perhatikan. Naat man'ut itu ada berapa kata, Pak? biasanya 2 ya Oke, 2 kata. Ini hunaka ada berapa kata? guna oh ya 3 kata ya hunaka Huruf gitu. Huruf, Pak, bukan kata. oh dorok guna ini dorok Iya, cuma artinya itu huruf, bukan yang tadi juga Pak Amin itu hunaka, malah 4 hurufnya. Tapi itu satu pengertian, mufrad dia, berarti cuma 1 katanya hunaka. benar Coba perhatikan. Apakah yang dibilang naat manut itu 2 kata apa 1 kata? kata Hah? dua naat manut ya naat 1 kata manut 1 kata ya Ada berapa? 2 kata kalau naat manut Jadi yang 2 kata di sini di mana? oh gitu ya ya al waladul qasiru Nah, jadi Yang 2 i'rab kata. naat manut itu adanya bukan di khobar tapi di mubtada berarti ya di mubtada. Jadi oh mudah-mudahan kedudukan pemahamannya gini loh. Jadi nggak masalah. oh Yang namanya kita kan awal-awal separuh mungkin kita ngehnya. Lama-lama kan full, oh alhamdulillah. naat manut bisa ya bisa marifat ya lupa tadi saya pikir Boleh marifat, boleh nakiro. boleh Kalau nakirah ya nakiro berarti dia di khobar. Dilihat dari kan Khobar. gitu aja. oh gitu ya Oke. Jadi seperti itu. Selanjutnya ya Papri. Nomor 2. Ahmadu tilmizun mahirun. tilmidu Katanya tilmidu Enggak lah. tilmizun Pak Amin yang Papri udah betul. Ahmadu. Ahmadu tilmizun mahirun. Apa Pak? Oh, Mana ya? Hah? Mubtada'nya Ahmadu, Ahmadu. khobarnya tilmizun mahirun, itu naat man'ut. Kalau pertanyaannya jelas jadi i'rabnya ada di mana tuh i'rab naat manut? Ada di Naat man'utnya ada di khobar. khobar. Pak Amin bagaimana udah jelas itu? Kenapa? ya jelas tilmidun mahirun Kenapa tilmidu tadi? tilmidun ya keliru lupa Oke, alhamdulillah. Yang paling mahirun udah jelas. Jadi tilmidun mahirun, ingat. Karena nggak ada alif lam dan juga dia bukan mudhof. Kenapa bukan mudhof? Mahirun itu bukan isim yang bisa disandingkan dengan itu. Mahirun itu sifat. Jadi Sifat, kita tahu sifat ini berarti dia naat. Berarti di depannya manut. Naatnya dia nakiroh dua-duanya. Ya udah kan gitu loh. Berarti bener Papri 100 Papri ya. Pak Widodo sekarang.
Tapi mudah-mudahan yang lain tentang dengan seperti ini bisa lebih menghunjam. Pak Widodo yang nomor 3. Al-mudar di satu guna. Di mana itu yang manutnya adanya? Di mutada. Adanya di mubtada. Khobarnya mana Pak Widodo? Khobarnya Tambahan. guna. Nah, jadi perhatikan yang ditanya tuh naat manutnya ada di mana? Ada di mubtada apa ada di khobar gitu doang. Tapi kalaupun ada pertanyaan lain itu hanya tambahan. Kalau untuk jawab mubtadanya i'rab manutnya di khobar. Jawabnya seperti itu aja. Di ada di mubtada ada seperti gitu. Arah pertanyaannya ke sana nggih. Adapun saya tadi kan itu hanya tambahan. Seperti itu. Kemudian yang keempat, Pak Bagio udah muncul ya. Alhamdulillah. Ya, sudah, Bagio. sudah. Nomor 4 Pak Bagio. Fatimatu ummun hanunun. Hanunun. Nah, terus. Ya. Apa tuh? Fatimah isi malam. Umun ibu Enggak, yang kita ini kan begini. Pertanyaannya, naat man'ut itu ada di khobar, ada di mubtada. ini khobar. Sekarang naat man'utnya dulu mana? Hanunun. Kan berarti kan kita harus tahu naat man'utnya mana. Aun hanunun. Hah? Umun hanunun. Kenapa dibilang dia di khobar? Yaitu karena Fatimah itu sebagai mubtada, Umun hanunun sebagai khobar. Oke, terus apa lagi yang belum kena ke ini? Naat manut. Naat manut. Kenapa? Ya, khobar. itu khobar. Itu apa namanya? Nakiroh. Alhamdulillah, itu ya. Itu dipegang itu. Kalau ada pertanyaan kenapa di khobar? Ya, umun hanunun itu kan dua-duanya naat manut, nakiroh. Naat manut, nakiroh. Nakiroh adanya dia khobar. Fatimah tuh yang mubtada karena isim alam. Okay. Jadi seperti itu. Kalau ada isim alam, ada alif lam baru diartiin bukan nama. Tapi ini nama nih. Nama ini mubtada. Betul. Mbak. Nih kesempatan terakhir nih Pak Amin. Ya, apa? Jadi tadi itu ya al-faslu ya al-faslun itu al-faslun jadidun. Al-faslu itu itu faslun jadidun. Alhamdulillah. Jadi artinya tuh apa? Kelas itu kelas yang bagus. Al-faslu salis itu artinya apa? Baru. Kelas baru. Yang tadi salis itu kelas 3 itu kelas yang bagus. Baru. Nah, coba sekarang kita bongkar nih. Kita bongkar. Sekarang setelah itu giliran Pak Pri, artinya diartikan itu gimana Pak? Supaya al-faslu al-salisu itu kelas yang 3. Kelas yang 3 itu jadi ada 3 kelas. Kelas yang 3 kan. 3 kelas itu. Terus kelas yang baru. Kelas yang baru. Dibunyiin dulu. Arti naatnya naat manutnya dibunyikan. Naat manutnya yang pertama itu al-faslu salisu itu mubtada. Faslun jadidun itu khobar, naat manut juga. Saya nanyanya artinya dulu Pak. Coba tolong yang betul-betul. Semua aja supaya tahu nih.
artinya. Ya, biasanya kalau alif lam itu ada yangnya di tengahnya. Jadi Nah, coba monggo. faslu yang salisu itu 3. Yang Itu ke, pengertian jangan 3 doangan. Yang ke, yang ketiga. nah Oh. itu loh. Ya. Coba. Pak Amin, bukan Ya. kelas 3, Pak. Yang ketiga. Yang ketiga tuh belum tentu bukan kelas 3, bukan degree-nya itu. Oh, Ya. gitu. Bukan, tapi dia adalah kelas yang Ketiga. Tapi Ketiga pengertian yang ketiga itu kalau isinya memang anak-anak kelas 3 berarti kelas 3, tapi ini kepada jumlah yang ketiga, kelas yang ketiga. Kalau di pengertiannya nih, makanya penterjemah juga dia melihat mengini-ini kinanya di situ. Yang ketiga, kadang-kadang satu kan ada 6 kadang-kadang. Kelas 1 tuh 12. bisa ada 6. Ya toh, kelas 2 6, kelas 3 6, kan seperti itu ya Pak ya. Kalau SMA, kalau SD biasanya cukup 1 atau 2 ya Pak. Iya. Ya seperti itu. Kemudian kalau SMP bisa juga 6. Saya dulu waktu SMP itu udah 6. Kelas 1-nya 6, kelas 2-nya 6, kelas 3-nya 6. Jadi seperti itu. Tergantung konteksnya saat kita ini, makanya pesannya seperti apa nanti untuk itu kita kembangkan. Jadi dua-duanya adalah di mubtadanya ada, naat man'ut, di khobarnya ada. Khobarnya ada. Jadi seperti itu. Nah, kelas yang ketiga itu kelas yang baru. Yang baru ya. Kan gitu. Ya. Tapi pengertian yang ketiga ini dilihat tadi konteksnya saat actual melihat. Kalau cuma kelas 1-nya 1, tapi nanti beda lagi ininya mengungkapkannya. Kelas 1 itu jadi nanti bisa di mudhof kalau kelas 1 itu dia jadinya mudhof ilaih Pak. Nantilah kita bahas nanti. Maksudnya saya khawatir nggak menghunjam di sininya nih, ya. Jadi kalau Pak Pri, alhamdulillah Pak Pri udah banyak baca nih rupanya. Kemudian yang kedua, buatlah 5 kalimat yang khobarnya terdiri dari naat man'ut. Nah ini kalau tadi campuran, sekarang buat kalimat. Kalimat itu kalau kita pusing-pusing tinggal nyontek aja kan gitu. Nah, Pak Widodo monggo ditulis sambil ini nih, sambil ada waktu kurang lebih 26 menit lagi. Aduh, dibikin, ditulis aja Pak. Kita kan belum nulis, ya. Monggo, Pak Wid. Sini aja nih, enak nih. Pas, mohon sewu. Enggak enak. Itu aja enak. Duduk. Nah. Jadi nanti motorik kita jalan semuanya, alhamdulillah. Apa yang kurang Pak Wid? Yang kurang apa? Oh Bang, nggak pakai buku tulis? Oh ya udah, bagus lah. Monggo. Bisa ada di bawahnya tuh. Bentar, Pak. Alhamdulillah. Pak Bambang Tejo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang punya ini buku yang Pak Tolib kan? Ada. Itu halaman 55 sampun nggih. Tadi saya sudah mengikuti. Sudah. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu saya mau ini, mau yang untuk Pak Bambang khusus di 54 Pak. Tadi kan kawan-kawan udah mereka berlatih di yang 54 dibuka bukunya. Ya. Bapak-bapak nuwun sewu nggih. Saya bicara dengan Pak Bambang nih. Kemudian tolong dibaca dari latihan.
Latihan itu apa, Pak? Latihan ya. Ada 54. Tadribat. Bahasa Arabnya apa? Batu. Adri, Batu. adribatun. Tadribatun. Nah, itu jamak apa mufrad? Mufrad. Mufrad. Tanda-tandanya mufrad Bapak perhatikan. Kalau tanda-tandanya tun itu perhatikan, kalau taknya itu tak terbuka, tak maftuhah, sebelumnya ada tanda alif, itu berarti tak marbutoh yang berubah menjadi seperti ini. Paham ya? Dulu pernah saya ungkapkan, meniteni ini jamak kalau tak marbutoh itu ada berubah jadi seperti ini. Oh, ini dari berarti jamak, berarti ini jamak. Mufradnya itu bunyinya masih tak marbutoh, Pak. Kalau untuk wanita. Oke. Maksudnya Bapak. Ya. Lalu Berarti jadi kalau jamak. ditanya Bapak, kalau mufradnya apa tuh? Bah. Tadri. Bah. Tadri. Ya. Kalau tak marbutohnya mana? Ya itu bah, taknya dibaca. Kan coba hilangkan tak dengan alifnya dengan taknya itu, ganti dengan tak marbutoh. Tadri. Bah. Tadribat. Tapi dibunyikan dulu ininya, bunyikan dulu harokat terakhir. Tadri. Tadribat. Dibunyikan. Kalau tak marbutoh dibunyikan jadi apa? Tadribah. Itu kan kalau berhenti Bapak disukun. Jangan disukun, dia harokatnya dibunyikan. Tadribatul. Nah itu dia maksud saya Pak. Kalau namanya itu tanda-tandanya dibaca saja karena kita sedang berlatih seperti beraki harokat, beraki nahu. Okay? Tadribatun ya. Coba Pak Bapak renungkan juga. Ulangi lagi tadribatun. Tadribatun. Ulangi lagi. Tadribatun. Nah, jamaknya apa? Tadribatuni. Tadribatunai. Enggak, ini saja yang dibaca Bapak. Di buku itu udah dikasih tahu kan. Kita tadi udah dikasih tahu jamaknya. Tadri. Ba. Tun. Tuni. Ulangi lagi Pak. Tadri. Tadri. Ba. Berarti nakal sih. Tadri batun. Tadribatun. Banyak panjang ingat ya. Ri-nya panjang Pak ya. Itu jamak. Sekarang baca yang mufradnya Pak. Saya mohon maaf ini. Ini penting sekali sih. Membiasakan. Tadri yang mufradnya. Batu. Hah? Tadribatu. Batu. Kalau Bapak tu kan harus ada alif lam di depannya. Oke. Jadi dia harus tanwin Pak. Tadri. Batun. Enggak panjang lagi kan alifnya, alif dan taknya itu yang jamak itu milik tak marbutoh, diganti satu aja. Berarti tidak panjang. Nah, begitu Pak. Mungkin Bapak, mungkin coba. mungkin anu ini ya perlu isim tasrif isim ini. Jadi enggak dia. Pak Pri udah selesai ya? Yang 5. Belum, cuma ini dengar ini kalau kok belum, tertarik saya ini. minta tolong. Saya minta tolong Bapak. Ya, biarin aja ntar. Ya yang ini artinya enggak ya Itu kalau enggak paham tasrif isim itu repot sebetulnya itu. Nanti juga belajar ini karena yang seperti ini kalau nggak dibaca juga Pak nggak lancar, kita lidahnya nanti keluh untuk membaca kan gitu ya, seperti itu.
coba sekarang untuk ke nomor 1. Di sini ada pelajaran Bapak yang namanya ada pelajaran bahwa mubtada dan khobar itu kedudukan mubtada dan kedudukan khobar itu masing-masing mubtadanya ada yang terdiri dari naat man'ut atau khobarnya naat man'ut. Naat man'ut itu seperti yang di atas itu ad-dukanul wasi'u itu naat man'ut. Hunaka mubtadanya itu tadi ad-dukanul wasi'u. Bapak lihat ada baca bukunya ya, ada ya? Ada. Oke, itu ad-dukanul wasi'u itu mubtada. Nah, sedangkan berarti ini jumlah apa yang mubtadanya nih? Lebih dari satu kata itu berarti jumlah. Jumlahnya di sini jumlah naat man'ut itu adalah jumlah sibhul jumlah. Karena dia jumlah, dia artinya menyerupai jumlah. Mubtada itu artinya apa? Ad-dukanul wasi'u artinya toko yang luas itu. Nah, toko yang luas itu artinya dia ada sisipan yang dan terakhirnya juga itu karena marifat. Hunaka di sana. Di sana kita nggak persoalkan. Yang penting kita lagi sedang belajar naat man'ut yang naat man'utnya ini ada di mubtada ternyata. Bisa juga naat man'ut itu ada di khobar. Tapi bisa juga naat man'ut itu ada di mubtada, ada juga di khobar. Dua-duanya jabatan itu diisi oleh naat dan man'ut. Seperti itu. Sementara terpahami Pak yang penjelasan ini. Oke, berikutnya Bapak coba perhatikan. Pertanyaannya ini naatnya ada di mana yang nomor 1 nih, naat man'utnya? Ada di mubtada apa ada di khobar? Di mubtada. Mubtada. Jadi kenapa Bapak lihat naat man'ut ada di mubtada? Gimana? Kenapa naat man'ut ada di mubtada? Apa tanda-tandanya mubtada? Harus Makrifat. Nah, kalau mubtada itu makrifat, ingat mubtada itu harus makrifat. Khobarnya nakiro. Kalau khobar nakiro. Ini pegang Bapak. Ya, ini Bapak harus pegang. Pada saat dia mubtadanya makrifat, khobarnya nakiro. Tadi sudah kami jelaskan kenapa nakiro, kenapa makrifat, karena definitif. Yang mau dijelaskan harus tahu dulu bendanya. Paling tidak, walaupun kita nggak tahu, awalnya kita nggak tahu, tapi penjelasannya harus lengkap. Jadi constraint-nya, batasan-batasannya ada, apa-apanya. Kita, subhanallah, kita akan mendapatkan penjelasan yang utuh. Itu juga bisa kita belajar. Tetapi kita harus tahu bahwa mubtada itu yang pertama dia harus jelas seperti itu. Makanya pakai alif lam. Kalau naat man'ut itu dua-duanya kalau pada saat dilihat man'utnya kok pakai alif lam ya, berarti naatnya juga harus pakai alif lam kan gitu. Naatnya ada di belakang seperti itu. Kalau di sini ad-dukanul wasi'u, naatnya itu al-wasi'u. Ya, sedangkan kanu itu man'utnya. Jadi terbalik dengan yang lainnya. Kadang-kadang kalau jar majrur kan atau mudhof ilaih, dzaraf majrur itu yang namanya sesuai susunan katanya tersebut. Tapi kalau untuk man'ut dibalik, kadang-kadang pusing juga. Naat yang mana? Oh, ternyata naatnya di belakang man'ut gitu. Kalau yang di depannya man'ut. Yang Bapak nomor 1, Bapak udah terpahami, coba tolong dibaca Pak. Nomor 1. Latihan. Al-ustadun. Ya. Apalagi tuh? Al-mahiru. Ya. Dibaca lagi Pak.
al ustadun al mahiru. Bentar, kenapa Bapak pakai dun tadi? Al ustadu al Ya. mahiru. Alma, Al mahiru. namanya panjang, Pak. Al Alma, mahiru. Alma. Diulangi lagi supaya lancar. Al ustadu al mahiru. Nah, karena ini naat man'ut, Bapak, cara membacanya juga dia harus digandeng supaya orang tahu itu itu naat man'ut. Jadi kalau digandeng bagaimana, Bapak? Al ustadul mahiru. Jadi seperti itu. Tapi karena kita paling tidak ditarik al ustadul mahiru, padahal harusnya al ustadul mahiru, al ustadul mahiru, seperti gitu. Karena itu yang akan dijelaskan. Baru terakhirnya apa? Khobarnya apa itu, Pak? Khobarnya mahiru. Bukan, itu tadi kan naat man'ut, nggak ada, Pak. Itu berarti masih mubtada. Perhatikan. Ya. Dia mubtada, Bapak. Oh ya. Ini sebagai naat man'ut, sebagai mubtada. Adanya di mubtada. Sedangkan khobarnya mana, Pak? Khobarnya mahiru. Ada lagi, Bapak, kalau dia katanya gini, mubtada itu mana? Mubtada itu kan terdiri dari naat man'ut, berarti ada dua. Jadi nggak ada lagi, Bapak, nyebutin lagi kalau udah naat man'ut disebutin itu khobar, tidak. Khobarnya cari yang lain. Kenapa khobar? Khobar itu harus nakiroh, perhatikan. Ya, jangan Bapak sebut-sebut khobar yang di naat man'ut itu udah milik naat man'ut. Perhatikan skema yang di atas. Itu skema yang di atas ada dua-duanya, khobarnya naat man'ut, mubtadanya naat man'ut, kan? Ya. Kemudian jadi mubtada maaf, maksudnya jorob makan di sini ya, maaf. Jadi mubtadanya naat man'ut, jorobnya cuma satu, dia jorob makan, khobarnya satu saja, gunaka. Sedangkan di sini al ustadul mahiru mukhlisun. Coba diulangi lagi, Bapak. Oh, al ustadul mahiru mukhlisun. Nah, pada saat mukhlisunnya itulah yang khobar, Pak. Ya. Diulangi lagi yang kedua, Pak. Yang 1A, 1B. 1B ya. Al walidul sohiru. Al walidun al sohiru. Jadi makanya harus disambung, Pak, naat man'ut supaya enak nantinya, Pak. Artinya ustadz yang pandai itu, ustadz yang cerdas itu, dia tulus. Nah, gitu. Makanya yang cerdas itu saat cara membacanya digabungin gitu, al ustadzul, supaya nanti tidak mengacaukan. Oh, ini al mahiru kita bilang khobar, padahal enggak, itu baru naat man'ut, nggih, Bapak. Iya. Itu baru mubtada dua-duanya. Begitu juga al walidus ghiru, jadi itu juga itu naat man'ut, baru mubtada juga. Makanya dia dikasih otak sama. Nah, mukhlisunnya semuanya pakai mukhlisun, artinya tulus. Artinya Pak, al ustadu mahiru, Guru itu guru yang Mahir, cerdas. pintar. Guru yang pintar cerdas itu tulus. Yang kedua, al waladus sogiru, Anak yang cerdas itu anak yang kecil. Anak Apa yang sogiru kecil jadi itu cerdas, kecil? anak yang kecil itu tulus. Lanjut. Al mudarisul kabiru. Al mudaris, tapi intonasinya harus tinggi, Pak. Tetap yang di atas.
Al-mudarrisul kabiru Al-mudarrisul kabiru mukhlisin. mukhlisun, jangan Mukhlisun. Nah, tetap itu kalau yang namanya mubtada itu harus doma. Begitu juga khobar harus doma. Khobar itu harus doma. Dan mubtadanya juga doma. Kemudian artinya apa nih? Yang berikutnya yang ketiga, Bapak baca coba. Al-mudarrisul kabiru artinya Yang besar itu tulus. apa tuh? Al-mudarrisu Oh, sekolah yang besar itu. benar. Kenapa? Kan kalau sekolah madrasah. Kalau mudarris Murid. itu guru. Guru yang besar Mengajar itu apa yang mengajar? tulus. Ya, Nah, yang memberi pelajaran, nanti mudarris itu yang memberi pelajaran. Itu guru kan kalau di kita. ya. Nah, al-mudarrisul kabiru artinya Guru yang besar itu. besar itu tulus, mulia ataupun ikhlas. Yang keempat, yang B, C, D. 1D, apa tuh? Al-walidul. Jangan walidul. Kalau walidul itu harus wanya dibaca panjang, Bapak. Kalau dielinya kasroh, al-walidu bukan gitu. Waladun ini. Al-walidu. Waladu. Oh, al-waladu al-karim. Al-waladul. Al-waladul karimu. Karimu. Mukhlisun. Artinya al-waladul karimu itu artinya apa? Anak yang mulia boleh, yang terhormat boleh. Yang terhormat. Ataupun Anak yang mulia. Yang terhormat itu tulus. Perhatikan Bapak jumlah yang ini. Waktu dia mubtada terdiri dari man'ut seperti itu. Sama Pak. Al-ustadu dengan al-mahiru, alif lamnya sama. Kemudian tanda harokat akhirnya yang satu zu, yang satu ru, kan gitu. U juga dulu. Begitu juga yang B, C, D-nya. Seperti itu. Kemudian mukhlisun itu harus nakiroh karena yang namanya mubtada itu, kalau namanya khobar itu harus nakiroh syaratnya. Tapi kalau yang mubtada harus ma'rifat seperti itu. Ya. Jadi ini kata-kata yang seperti ini bisa Bapak hunjamkan artinya supaya nanti suatu saat pasti berkisar seperti ini saja pertanyaan karena kosakatanya pasti diulang-ulang sama beliau ini kan gitu ya untuk contohnya. Kemudian pada saat perhatikan Bapak mubtada bentuk mubtada nomor 1 tuh kan kita tahu ini mudzakkar apa muannas yang nomor 1 nih Pak mubtadanya. Mubtadanya al-ustadzul mahiru itu mubtada apa muannas? Mudzakkar. Mudzakkar ya. Itu mudzakkar. Kalau mukhlisun mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Jadi kalau mudzakkar itu harus mudzakkar. Kalau mudzakkar mukhlisun itu mudzakkar, muannasnya seperti apa, Pak? Mukhlisun itu mudzakkar, muannasnya seperti apa? Mukhlisuna. Hah? Mukhlisuna. Itu kan jamak Bapak pertanyaannya. Oh, iya. Kalau ini kan gender laki-laki dan perempuan. Ya, iya. Yang ditanyain yang perempuan. Yang perempuannya apa coba? Mukhlisun jadi mukhlisatun ya. Mukhlisatun. Tambahin tak marbu. Tak marbuto. Nah, tanda-tanda beda laki-laki dengan perempuan ada tak marbuto. Ya. Kalau perempuan yang laki-laki tanpa tidak ada tak marbuto ya. Gitu. Ingat Bapak, tak marbuto itu tanda buat perempuan. Nah, di sini kita berarti kita belajar yang mudzakkar kita tahu, yang muannasnya ya.
kita tahu kalau mudzakar itu laki-laki, muannas perempuan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita harus tahu juga Pak, selain mudzakar muannas, bilangannya mufrad, musanna, jama, kita udah tahu. Nah, seperti itu. Nanti belajar terus, insya Allah sambil berlatih nulis kita akan mendapatkan. Kemudian yang kedua nih, perhatikan Bapak. Al-Jami'atul Kabiratu. Nah, Bapak sekarang baca coba. Al-Jami'atul Kabiru. Kabiratu, jangan Kabiratul terus. Jamilah. Bapak kalau sedang sekarang ini masih ini bunyiin Pak di belakangnya Pak. Saya minta tolong dibunyikan karena kita sedang belajar. Jamilatu al-kabiratu jamilatu. Jamila apa? Terakhir Jamilatu. Jamilatun. Jamilatun itu sebagai apa Pak jabatannya? Sebagai khobar. Khobar. Sedangkan mubtadanya? Mubtadanya al-jami'atul kabiratu. Alhamdulillah. Seperti itu Pak ya. Jadi ada di mana? Naat manutnya ada berada di mana? Di ada di mubtada. Mubtada. Sekarang Bapak lihat yang ketiga. At-tilmidul mujtahidu. Coba dibaca oleh Bapak. Yang mana? 3. Yang 3 langsung saja. Nomor 3. Maksudnya 3 ini Romawi. 3 bukan 3 Romawi, 3 bahasa Arab. At-tilmidatul mujtahidu. Itu dibaca. Bapak yang nomor 3, 1, 2, 3, 4 kan ada di 1 sebelah kanan, 2 sebelah kiri, 3 di bawah, 4 di bawah, nggih. Udah dapat yang 3 Pak? Udah. Apa tuh? At-tilmidul mujtahidu. At-tilmidul mujtahidu. Jangan datar Pak. Itu harus dia minta penjelasan kan. At-tilmidatul mujtahidu. Bacanya gitu Pak. Terus apa tuh sampingnya? Waladun miskinun. Waladun miskinun. Waladun coba diulangi lagi. Waladun miskinun. Kenapa dibaca waladun Pak? Tidak ada alif. Tidak ada alif lam. Alif lam. Ya seperti itu. Kemudian miskinun juga nggak ada alif lam kan. Jadi berarti harokatnya dibaca tanwin double. Waladun miskinun. Perhatikan Bapak ini sekarang naat manutnya khobarnya terdiri dari berapa kata Pak? 2. 2-nya itu susunan katanya jumlahnya jumlah apa tuh? Jumlah ismiyah. Nah ini lagi jumlah ismiyah. Itu kan kita udah bilang tadi kita sedang belajar naat manut, nggih. Kalau jumlah ismiyah itu Bapak ada mubtada, ada khobar. Sedangkan ini mubtadanya 2 kata, khobarnya 2 kata. Bapak udah bilang 2 katanya waladun miskinun itu 2 kata. At-tilmidul mujtahidu 2 kata juga. Tapi dua-duanya adalah naat manut. Yang satu naat manutnya nakiroh karena ada alif lam. Maksudnya yang satunya ma'rifat ada alif lam, yang di dalam burung itu nakiroh karena apa? Sebagai khobar. Yang at-tilmidul mujtahidu dia ma'rifat karena sebagai mubtada. Dua-duanya dia sebagai apa?
yang keadaannya ada 2 kata, khobarnya 2 kata. Dan jumlah 2 kata tadi itu adalah naat man'ut. Dua-duanya naat man'ut. Perhatikan apa naat man'ut. Tawabi idiku semua atil itu menganggo a sama alif lam. Kemudian di situ du nggak pakai tanwin, di situ juga harus du nggak pakai mustahidunya tidak pakai tanwin. Sementara waladun miskinun itu dia karena khobar itu kan harus nakiroh. Dia harus nakiroh itu khobar. Dua-duanya kalau khobar itu pakai tanwin. Dia nakiroh itu pakai tanwin. Seperti itulah Pak yang saya lihat. Alhamdulillah Bapak sementara di buku ini itu jelas kalau kita memang meniteni, tapi memang harus ada yang nge-guide, kita dilatih. Kadang kita ditanya terjatuh lagi, belum bisa jawab, nggak apa-apa, tapi lama-lama insya Allah kan gitu Pak ya. Kita belajar niteni harus kita pada saat niteni kita harus sudah tahu Pak tadi mudzakkar, muannas, ada mufrad, musanna, jama, kemudian ada lagi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, sibhul jumlah, seperti itu yang begitu-gitu kita harus sudah paham Pak tanda-tandanya masing-masing apa ya. Alhamdulillah Bapak-bapak semuanya saya minta tolong ini lagi Pak kembali untuk menginikan yang sudah alhamdulillah, yang belum untuk yang nomor 3 juga jadi PR untuk minggu depan ya. Yang itu yang nomor 2 itu kirim aja lewat WA. Ya. WA nanti yang masing-masing disuruh buat 5. Pak Pri? Iya. Amin. Pak Pri. Saya sudah kirim tuh. Iya, alhamdulillah terima kasih ya. Nah, nanti udah dikirim. Terima kasih. Nanti insya Allah kita periksa. Ya. Kemudian Pak Amin. Udah siap, udah. Nanti dilanjut yang ketiga.